Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bahas materi vektor ya. Kita awali dari vektor posisi ya. Jadi setiap dua titik yang dihubungkan, katakanlah titiknya adalah P dengan Q. Ya, dari dua titik ini kalau kita hubungkan maka akan bisa membentuk sebuah vektor ya. Katakanlah vektor PQ. Ya, vektor PQ. Nah, vektor PQ ini adalah vektor posisi apabila kita punya titik lain, katakanlah titik asal adalah titik O. Nah, titik O ini bisa, dari titik O bisa kita dapatkan atau kita hubungkan ke titik P jadi vektor posisi P. Biasa kalau hanya satu huruf, ya hurufnya kecil ya, lambangnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari titik O juga, kalau kita hubungkan ke titik Q, maka dapatlah vektor posisi Q. Nah, Q kecil ya. Kalau dia terdiri dari dua huruf PQ, maka harus huruf besar. Nah, hubungan antara vektor PQ dengan vektor posisi P dengan Q, rumusnya adalah PQ berarti yang terakhir disebut Q, jadi Q dikurang dengan yang awal disebut. Ya, jadi PQ sama dengan Q dikurang P. Kita lihat di sini PQ sama dengan vektor Q dikurang P. Ya, vektor Q dikurang V. Nah, ini vektor posisi. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Nah, setiap titik ini bisa dijadikan vektor posisi. Katakan titik A 4,2, maka dapat kita tuliskan vektor A. Vektor posisi A, vektornya adalah 4,2. Ya, nyatakan dalam bentuk matriks. Kemudian vektor B, vektor posisi B ini kita ambil dari titik B, 8, min 4. Nah, ini vektor A dan vektor B. Nah, pertanyaannya adalah vektor posisi AB. Nah, rumusnya adalah vektor B dikurang dengan vektor A. Vektor B-nya adalah 8 minus 4. Ya, maka vektor A dikurang vektor A, vektor A-nya 42, maka vektor B dikurang A, cara pengurangannya ya baris pertama dengan baris pertama, 8 dikurang 4 hasilnya 4, min 4 dikurang 2 hasilnya minus 6. Nah, inilah vektor posisi AB, 4 min 6. Jadi kalau kita lihat di opsi, jawabannya adalah yang A ya, untuk soal nomor 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita diberikan informasi vektor posisi AB ya, 2 min 4 dan vektor posisi AC 8, 6. Nah, jika kita diberikan informasi titik B-nya adalah 1, min 2, maka vektor posisi C adalah, berarti yang ditanya adalah C ya, vektor posisi C. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa manfaatkan dua cara. Cara yang pertama adalah ya, kita manfaatkan vektor posisi dari yang diketahui AB dan AC. Karena kita diberikan informasi titik B, ya, maka modal kita adalah vektor posisi B ya, 1, min 2. Nah, seperti ini. Adakah yang diantara yang diinformasikan ini yang mengandung unsur vektor B? Ya, tentu dari vektor posisi AB. Jadi diketahui vektor posisi AB ya, ini bisa dinyatakan untuk B dikurang A. Ya, sama dengan 2 min 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau seandainya vektor min A-nya kita hilangkan, jadi ditambah dengan A, maka dapatlah B dikurang dengan 2 min 4 ya, sama dengan vektor posisi A, seperti ini. Nah, vektor B-nya sudah diketahui di soal ya. Titiknya 1, min 2, maka vektornya 1, min 2. Jadi 1, min 2 dikurang oleh 2, min 4, maka dapatlah vektor posisi A. Nah, sehingga kita lakukan pengurangan dua vektor ini. 1 dikurang 2 adalah min 1. Min 2 dikurang min 4 ya adalah 2. Maka vektor posisi A-nya adalah 1, min 2. Min 1, 2 ya. Nah, tapi yang ditanya bukan ini. Yang ditanya adalah vektor posisi C. Nah, kita bisa manfaatkan informasi yang kedua, yaitu vektor posisi AC.
vektor posisi AC rumusnya adalah vektor posisi C dikurang A. Ya, diketahui sama dengan 86. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya min A nya kita hilangkan, dapatlah vektor posisi C ya ditambah dengan vektor A, maka dapatlah 86 ditambah vektor A. Vektor A nya sudah ada di langkah pertama, maka dapat vektor C nya adalah 86 ditambah vektor posisi A nya min 1, 2. Kalau kita jumlah jadi 8 tambah min 1 jadi 7, 6 tambah 2 adalah 8. Nah, inilah vektor posisi C ya, 78. Ya, jadi 78 kita pilih opsinya yang Oke, cara yang kedua adalah ya tadi cara pertama, cara kedua dari vektor AB dan AC maka kita akan dapatkan vektor BC. Nah, BC dari B berawal di B ya, berawal di titik B, berakhir di titik C. Maka kita bisa buat vektor BC adalah vektor BA karena ada titik A di sini. BA tambah vektor AC. Nah, itu ya. Jadi BC sama dengan BA tambah AC. Adakah vektor BA? Nah, di sini adanya AB. Jadi BA itu sama dengan, karena berlawan arah, maka BA sama dengan min AB. Ya, min AB. Sehingga min dari AB. AB-nya 2, min 4. Sehingga vektor BA adalah ya dikali min jadi min 2, 4. Nah, jadi kita punya vektor BA-nya min 2, 4. Ditambah vektor AC, AC-nya adalah 8, 6. Nah, ini apabila kita jumlah jadi min 2 tambah 8, 6. 4 tambah 6 adalah 10. Nah, ini vektor BC. Di mana kita tahu bahwa vektor posisi BC adalah vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Ya, sehingga vektor posisi C sama dengan vektor 6, 10 ya dipindah jadi plus vektor B. Nah, vektor B sudah ada di soal. Ya, diinformasikan bahwa C sama dengan 6, 10 ya ditambah 1 min 2 vektor B-nya. Jadi apabila kita jumlah baris pertama 6 tambah 1, 7. Baris kedua 10 tambah min 2 adalah 8. Ya, jadi vektor posisi C sama ya, 7 dan 8. Baik cara pertama maupun cara yang kedua. Jadi opsinya, karena di sini nggak ada opsinya dari A sampai E, maka kita bikin aja. Ya, kita pilih yang F ya. Ya, 7, 8. Nah, gitu ya. Nah, atau mungkin sebenarnya D ini adalah 7, 8. Tapi nggak apa-apa, kita bikin aja F. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada lambang mutlak. Ya, dibacanya panjang vektor PQ. Oke, jadi kita harus tahu dulu. Nah, jika kita punya vektor A, katakanlah elemennya adalah X, Y, ya, dan Z, katakanlah ya 3 dimensi. Maka panjang vektor A ya, lambangnya adalah mutlak A. Nah, dirumuskan sebagai akar dari penjumlahan dari kuadrat elemen-elemennya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau seandainya A ini ada di dimensi 2, maka hanya X sama Y aja. Maka ya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, panjang vektor A-nya. Nah, ini rumus panjang vektor. Ya, rumus panjang vektor untuk 3 dimensi. Nah, sekarang kita masih berada di 2 dimensi. Nah, informasinya kita punya vektor AP 34 dan vektor AQ 15 min 1. Nah, pertanyaannya adalah panjang vektor PQ. Nah, dari sini berarti kita harus mencari dulu vektor PQ-nya. Nah, vektor posisi PQ adalah berawal di titik P, berakhir di titik Q. Kita lihat di sini ada huruf yang sama ya, huruf A. Maka dari P ke Q kita transit dulu ke A. Jadi PA, vektor PA tambah vektor AQ. Ya, harus nyambung nih ya. Ya gitu. Jadi PQ sama dengan PA AQ. Nah, ini apa? Bentuk lain dari vektor PQ ya, nyatakan dalam bentuk penjumlahan 2 vektor. Nah, vektor PA ini sama dengan minus dari vektor AP. Ya. Jadi PA itu adalah kebalikan dari AP, jadi minus AP.
ditambah vektor aki. Nah, karena kita punya vektor AP-nya 3, 4, maka min vektor AP adalah min 3, min 4 tentunya. Ya, ditambah vektor aki, akinya 15, min 1. Maka vektor PQ-nya adalah min 3 tambah 15, 12, min 4 tambah min 1, jadi minus 5. Nah, inilah vektor PQ. Tapi baru vektor PQ. Yang ditanya adalah panjang dari vektor PQ. Nah, panjangnya adalah akar ya, penjumlah dari kuadrat elemen-elemennya. Jadi 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Ya, jadi kalau kita hitung 12 kuadrat 144 tambah min 5 kuadrat adalah 25. Sehingga kita peroleh akar 169. Hasilnya adalah 13. Nah, inilah panjang vektor PQ. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 3. Oke. Kita lanjut di nomor 4. Nah, nomor 4 kita diberikan informasi 2 titik. Titik A 0,2 dan titik E 4,5. Di sini ada vektor mu ya, vektor mu. Nah, ini diketahui sama dengan vektor AB ya, ditambah vektor BC dikurang DC. Nah, kalau vektor min DC ya, ini setara atau sama dengan vektor CD ya, plus CD. Jadi min DC ini sama dengan plus vektor CD. Nah, seperti itu. Ditambah dengan vektor DE. Nah, sehingga kalau kita perhatikan vektor mu ini berawal di A, berakhir di B. Habis itu lanjut lagi dari B lanjut ke titik C. Dari C lanjut lagi ya, dari C ke titik D. Kemudian lanjut lagi dari D ke titik D ke E terakhir. Berarti awalannya A, akhirannya adalah E. Sehingga vektor mu ini sebenarnya sama dengan vektor AE. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa vektor posisi AE sama dengan vektor posisi E dikurang A. Ya, jadi AE sama dengan E dikurang A. Nah, vektor posisi E bisa kita ambil dari titik E. Ya, kalau titik E 4,5 maka vektornya jadi 4, 5. Dikurang oleh vektor A, vektor posisi A, ya kita ambil dari titik A. 0,2 maka vektornya jadi 0,2. Sehingga apabila kita lakukan pengurangan dua vektor, 4 dikurang 0,4, 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, ini vektor mu-nya, baru vektor mu. Nah, sekarang gimana cara kita mencari vektor satuannya? Oke. Jadi kalau kita punya sebuah vektor, katakanlah ini, vektor A katakanlah ya, maka vektor satuan A, katakanlah lambangnya adalah EA. Nah, ini vektor satuan A, vektor yang panjangnya 1, panjangnya lambangnya nilai mutlak, panjangnya 1 dan dia searah dengan vektor A, namanya vektor satuan. Ya, panjangnya 1, arahnya sama dengan A. Nah, ini kalau seandainya kita secara geometris. Nah, gimana kalau seandainya dengan rumus? Nah, kalau dengan rumus maka vektor satuan A rumusnya adalah 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, ini rumus dari bagaimana cara menentukan vektor satuan. Nah, apabila kita punya vektor mu 43, maka vektor satuannya adalah ya, E mu. Ya, lambangnya. Vektor satuan dari vektor mu. Jadi rumusnya 1 per panjang vektor mu dikali vektor mu. Oke, kita cari dulu panjang vektor mu. Pakai tanda mutlak, rumusnya adalah akar ya, kuadrat dari elemen-elemennya 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9. Maka panjang vektor mu adalah akar 25 sama dengan 5. Sehingga di sini kita dapatlah vektor satuannya adalah 1 per 5 dikali vektor mu 43. Nah, seperti ini. Maka hasil akhirnya 1 per 5 dikali 4 jadi 4 per 5. Dan 1 per 5 dikali 3 jadi 3 per 5. Nah, seperti ini. Nah, inilah vektor satuan dari vektor mu.
Bisa dicoba nanti cari panjangnya, pasti panjangnya adalah 1. Ya, karena memang definisi dari vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita pilih opsinya yang A, yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui panjang ABCD, ya, vektor A, B, C, dan D berturut-turut adalah vektor posisi dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Apabila O ini adalah titik pangkal koordinat, maka OC tambah DA dikurang AB sama dengan berapa? Sama dengan vektor apa? Gitu ya. Oke. Saya tulis kembali soalnya, ya, vektor OC ya, tambah vektor DA dikurang vektor AB. Nah, menurut vektor posisi, vektor OC ini adalah vektor C. Ya, vektor OA adalah vektor A, vektor OB adalah vektor B, dan seterusnya. Ditambah dengan vektor DA, ya, vektor posisi A dikurang D. Ya, DA berarti A dikurang D. Dikurang oleh vektor posisi AB. AB artinya vektor B dikurang vektor A. Nah, seperti ini. Sehingga kita punya C tambah A dikurang D dikurang B dari min A jadi plus A. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat ini ada yang saling menghilangkan. Ya, ada gak saling menghilangkan di sini? Oke, ini ada kata yang kurang ya. Diketahui panjang ABCD, maksudnya adalah diketahui persegi panjang. Ya, persegi panjang ABCD. Oke, kita gambarkan dulu. Persegi panjang ABCD, katakanlah seperti ini. Ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, kemudian vektor ABCD merupakan berturut-turut vektor posisi ABCD di mana O-nya titik pangkal koordinat. Katakanlah O-nya ada di sini, ya. Nah, O-nya di sini. Maka ini jadi vektor posisi A. Nah, ini jadi O ke B, vektor posisi B. O ke C, jadi vektor posisi C. Dan satu lagi, O ke C, O ke D, maka jadi vektor posisi D. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini jadi OC tambah DA dikurang AB, ya. OC tambah DA. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya DA ini sama ya dengan vektor CB. Ya, DA sama dengan vektor CB. Jadi coba ini kita ganti saja dulu ya. Jadi ini jangan langsung ya. Bentar. Biar lebih efisien waktunya. Oke, jadi vektor OC tambah DA. Nah, DA ini sama dengan CB ya, karena panjangnya sama, arahnya sama, maka panjang vektor DA sama dengan vektor CB. Nah, kemudian dikurang vektor AB. Nah, seperti ini. Nah, baru kita rubah dalam bentuk vektor posisi. OC adalah vektor posisi C, CB adalah vektor posisi B dikurang C dikurang AB. AB ini adalah vektor posisi B minus A. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita uraikan menjadi vektor C tambah B dikurang C dikurang B dikurang min A jadi plus A. Nah, sampai di sini ada yang saling menghilangkan. Vektor C dikurang C jadi vektor 0 sebenarnya ya. Ya, kemudian B dikurang B juga, maka sisalah ini sama dengan vektor A. Jadi kesimpulannya vektor OC tambah DA dikurang vektor AB hasilnya adalah vektor posisi A. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kita perhatikan kita punya 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. A, B, C berturut-turut vektor posisi. Ya, titik A, B, dan C. Pertanyaannya vektor AB tambah BC tambah CA sama dengan vektor apa? Oke. Kalau saya tulis ulang pertanyaannya AB tambah vektor BA tambah vektor CA. Nah, kalau kita perhatikan ini nyambung dari A ke B, dari B lanjut ke titik C, dari C
lanjut lagi ke CA. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan ini hasilnya adalah vektor AA. Awalnya A, akhirnya A. Vektor A ke A, ya berarti nggak mengalami sedikit pergeseran. Ya, sedikit pergeseran nggak mengalami, ya, karena dari A berakhir di A. Artinya ini sama aja dengan vektor A dikurang vektor A. Ya, jadi sama dengan vektor 0. Ya, vektor yang elemen-elemennya adalah 0. Ya. Bisa kita buktikan juga dari sini, ruas kiri. AB artinya vektor posisi B dikurang A tambah vektor BC adalah C dikurang B tambah vektor C A adalah vektor A dikurang C. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama kalau kita perhatikan, min A tambah A habis, B dengan min B habis, C dikurang C habis. Nah, habis ini maksudnya adalah vektornya jadi 0, ya, jadi vektor 0. Jadi boleh dengan cara pertama, boleh juga dengan cara yang kedua, diuraikan satu persatu. Intinya jawabannya adalah vektor 0, ya, untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan segi 6 beraturan. Ingat, segi 6 beraturan berarti panjang sisinya sama nih. Ya, panjang sisinya sama. Ya, sudutnya juga sama, ya. Nah, dari segi 6 ABCD EF. Jika vektor AB adalah vektor U, ya, dan vektor AF adalah V, berarti ini AB, ini U, kemudian AF, ya, ini adalah vektor V. Ya, pertanyaannya adalah vektor FE tambah CD. Bentar. Oke, nah ini saya nyatakan dalam vektor 2. Jadi AB AF sama dengan V. Oke. Pertanyaannya adalah vektor FE ditambah vektor CD. Nah, ini wajib kita lihat gambarnya, nggak boleh nggak. FE, nah FE ini. Kalau kita perhatikan FE ini segi 6 ini beraturan, maka akan mendapatkan sebanyak 3 segitiga sisi, ya, sama sisi yang beraturan juga, ya, segitiga sama sisi. Ya, kalau kita umpama ini ada titik O, titik senternya, maka ABO, BOC, COD, DOE, EOF, dan FOA ini adalah segitiga sama sisi, yang semuanya saling kongruent, ya. Nah, vektor FE itu sama dengan vektor AO, ya, sama dia, pertanyaan dengan vektor AO. Ya, atau boleh juga karena kita modalnya adalah vektor AB dan vektor AF, di mana AB adalah U, kemudian AF adalah V, mana yang sama dengan vektor AB? Ya, arahnya sama, panjangnya sama. Ya, vektor AB sama dengan vektor OC. Ya, ini juga vektor U. Ada lagi ini ED juga sama nih dengan vektor U. Ada lagi yang sama dengan vektor U, yakni F ke O. Panjang sama, ya, arah juga sama. Nah, ini vektor U. Nah, sekarang yang sama dengan AF apa? Yang sama dengan AF adalah vektor BO. Nah, saya pakai warna lain. Nah, vektor BO ini V. Kemudian CO juga ini vektor V. Satu lagi O ke E ini juga vektor V. Nah, ini. Ya, karena panjangnya sama, arahnya sama. Nah, pertanyaannya FE. Kalau kita perhatikan gambar FE ini sama dengan dari F ke O ke E. Ya, jadi FE ini sama dengan vektor FO tambah vektor OE. Ya, maka nanti jadilah vektor FE, ya. Kemudian kita lihat CD, C ke D. Nah, vektor CD tambah vektor CD. Nah, vektor CD secara kebetulan kita sudah tahu langsung, ya, sama dengan vektor V. Jadi nggak usah kita rubah. Ya, biarkan ada vektor CD. Nah, sampai di sini kita lihat F ke O. Vektor FO ini adalah vektor U. Ya, karena dia sama dengan AB, ya. Arah sama, panjang sama. Vektor OE setara dengan panjang atau vektor, ya, setara dengan vektor V. Ya, sama dengan AF tadi, ya. Jadi sama dengan O ini ada vektor V. Tambah vektor CD. Nah, vektor CD ini sama dengan V.
Maka apabila kita jumlah jadi U atau 1U tambah 2V. Nah, inilah vektor FE tambah CD. Nah, jadi dalam hal ini kita pilih opsinya U tambah 2V. U tambah 2V atau 2V tambah U juga boleh ya. Kita pilih opsi yang A. Ya, ternyata D sama E juga ya, sama ya. Ya, 2V tambah U. Jadi boleh pilih A, boleh D, boleh E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di sini kita diberikan segitiga PQR seperti pada gambar. Titik PQR-nya ada, sehingga titik P 1,4, Q 9,4 dan R 4,1. Titik S pada PQ sehingga PS banding SQ 3:1. Oke, ini kita sudah masuk ke materi perbandingan ya. 3 titik segaris setelah ini. Jadi katakanlah ada titik A, ada titik B, kemudian diantaranya ini ada titik P. Ya, ada titik P. Di mana P membagi garis AB dengan PB dengan perbandingan katakanlah M banding N. AP banding PB, M banding N. Maka koordinat P bisa kita cari dengan rumus ya, M kali B, jadi MB, M kali vektor B, tambah N dikali A, jadi N kali A, vektor posisi A, dibagi dengan jumlah dari perbandingannya, M tambah N. Nah, inilah rumus dari 3 titik dalam satu garis. Nah, yang akan kita cari adalah titik yang ada di antaranya. Oke, dari kalimat pertama ini bahwa S pada PQ ya, S pada PQ dengan perbandingan PS 3 ya, SQ 1. Oh, ini salah nih ya. Di sini harusnya bukan P tapi S. Ya, perbandingannya 3:1, bukan 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian T pada QR, sehingga RT banding, nah ini berarti T ya, RT banding TQ 2:3. Nah, seperti itu. Pertanyaannya jarak titik S ke T, artinya kita cukup mencari vektor ST ya. Untuk mencari jarak S ke T ya berarti kita tentukan panjang ya, panjang vektor ST. Nah, ini ditanya. Berarti tugas kita sekarang mencari koordinat titik S dan T. Kita perhatikan yang pertama adalah titik atau garis PQ ya, untuk mencari titik S. Ini kalau kita lihat PQ, P ke S 3, S ke Q 2. Maka titik S ini rumusnya kalau kita ikutin ini jadi 3 kali Q ya, atau 3 kali vektor Q tambah 2 kali vektor P, 2P, dibagi dengan 3 tambah 2. Nah, ini rumusnya. Maka ya, vektor S nya, S kecil ini ya, sama dengan 1/5. Nah, seperti ini, 1/5 dikali 3Q, 3Q, Q nya itu jadikan vektor 9-4, tambah 2 kali P, P nya adalah 14. Nah, seperti ini. Maka dapatlah S nya 1/5 dikali 27 tambah 2 ya, 3 kali 9 tambah 2 kali 1 ya, jadi hasilnya adalah 27 tambah 2, 29. Kemudian yang bagian kedua 3 kali min 4 min 12, min 12 tambah 8 ya, jadi minus 4. Nah, ini koordinat S nya. Sorry ya, ada kekeliruan di sini, bukan 3/2 tapi 3/1. Maka di sini harus kita ganti ini di gambar dengan 3/1. Jadi PQ nya 3, SQ nya 1 ya, sehingga ini bukan 2 tapi 1 ya, 1, maka bukan 1/5, jadilah dia 1/4 ya. Nah, 1/4. Kemudian 3Q tambah 1P. Nah, ini bukan 2 ya, 1. Nah, sehingga apabila kita jumlah, kita akan memperoleh 3 kali 9, 12 tambah 1. 27, 3 kali 9 tambah 1. Jadi 28. Kemudian 3 kali min 4, min 12 tambah 4.
Ya, jadi min 8 tambah min 12 tambah 4 adalah minus 8. Nah, ini vektor S-nya. Kalau kita kalikan seperempat, maka vektor S-nya itu akan menjadi 7. 8 kali seperempat jadi minus 2. Nah, kesimpulannya titik S ada dalam koordinat 7, minus 2. Nah, ini baru dapat titik S-nya. Sekarang kita akan cari titik T dengan cara yang sama. Tadi T itu ada dalam garis RQ. Ya. Maka vektor T sama dengan rumus yang sama 2 kali Q tambah 3 kali R, jadi 3R dibagi 2 tambah 3. Nah, gini. Atau kita bisa tuliskan menjadi 1/5 ya, dari 2 tambah 3 dikali 2Q tambah 3R. Nah, itu. Maka kita punya vektor T-nya 1/5 dikali 2 kali Q. Nah, kita langsung saja coba ya. 2 kali Q. Q-nya kan 9 min 4, maka kalau dikali 2 jadi 18 minus 4. Nah, ditambah 3R. 3R artinya 3 kali vektor R. Vektor R-nya 4,1. Kali 3 jadi 12,3. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita dapat vektor T-nya ini sama dengan 18 tambah 12, 30 kali 1/5, 6. Min 8 tambah 3, min 5 kali 1/5 jadi min 1. Nah, inilah vektor posisi T-nya. Nah, yang ditanya adalah, nanti bisa kita, kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk titik boleh. Jadi titik T-nya adalah 6, min 1. Dari dua titik ini kita bisa tentukan panjang atau jarak titik S ke T dengan rumus jarak. Nah, tapi karena di sini kita materinya vektor, maka jarak S ke T itu sama dengan ya, panjang vektor posisi ST. Nah, gitu. Jadi tugas kita sekarang mencari vektor ST. Nah, vektor ST artinya T, vektor T dikurang S. Nah, vektor T-nya 6 min 1 dikurang vektor S-nya itu ada 7 min 2. Maka hasilnya 6 kurang 7 adalah min 1. Min 1 tambah 2. Ya. Min 1 tambah 2. Nah, 1. Nah, inilah vektor posisi ST. Maka panjang vektor posisi ST adalah akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Jadi min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, maka kita punya akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 8 ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC titik, ada bukannya titik ya, titik P pada AB sehingga AP banding PB 3/2 seperti yang dinyatakan di soal. Kemudian titik ini tengah-tengah BC berarti perbandingannya 1/1. Jika AB sama dengan U, ya ini vektor AB adalah vektor U, kemudian vektor AC adalah vektor V. Nah, nyatakan PQ dalam bentuk U dan V. Ya, nyatakan vektor PQ, ya, vektor PQ berarti ini, ya, nyatakan dalam bentuk U dan V. Oke, itulah di sini vektor PQ. Ya, kita bisa lihat dari P ke Q bisa lewat B, bisa lewat A. Tapi kalau kita perhatikan lebih simpel, lebih sederhana kalau kita lewat B ya. Karena PQ sama saja dari P ke B, nah lanjut dari B ke Q. Nah, ini. Nah, kalau kita dari gambar, vektor PB ini 2 bagian. Kalau kita bandingkan dengan AB 3 tambah 2 jadi 5 bagian. Jadi 2/5 dari vektor AB. Ya, untuk vektor PB. Kemudian dengan cara yang sama vektor BQ, ya, ini kalau kita bandingkan dengan vektor BC ini jadi 1/1 tambah 1. Jadi 1/2 bagian dari vektor BC. Nah, karena di soal dikasih tahu bahwa AB adalah vektor U, maka jadilah 2/5 AB jadi 2/5 U. Ya, nah, udah kita nyatakan dalam bentuk U, tinggal yang BC ini nyatakan dalam bentuk U dan V juga. Ya, setengah dari BC. Oke, kita tahu BC berarti bisa kita nyatakan BA tambah AC. Jadi BC ini sama dengan BA
ya, vektor BA tambah vektor AC. Nah, seperti ini. Ya, karena kita akan menyatakan dalam bentuk U dan V, maka wajib dalam bentuk BA dan AB atau AB dan AC. Ya, jadi ini 2/5 vektor U tambah setengah vektor BA. Kita tahu vektor AB, jadi ini terbalik ya, berlawanan arah. Karena AB sama dengan U, maka BA jadi minus U. Ya, karena berlawanan arah. Tambah vektor AC. Vektor AC adalah vektor V ya, sudah diketahui soal. Nah, seperti ini. Nah, selesai ya, semuanya sudah dalam bentuk U dan V. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakannya. Ya, yang bisa dijumlah adalah nih U dengan U. Ya, kita jadikan per 10, jadi 4/10 vektor U. Setengah vektor U sama saja dengan 5/10. Ditambah setengah. Ya, setengah vektor V. Nah, seperti ini. Nah, 4/10 dikurang 5/10 jadi min 1/10 dari vektor U tambah 1/2 vektor V. Nah, inilah bentuk lain dari vektor PQ dinyatakan dalam bentuk U dan V. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di opsi setara dengan opsi D ya. Min 1/10 U tambah setengah V. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, diberikan jajar genjang OABC. OABC. Titik P ini titik tengah OA. Ya, titik P. CP dan OB berpotongan ya di titik Q. Ya, nah CP dengan OB berpotongan di Q. Jika vektor OA adalah U, vektor OC adalah V, maka vektor OQ sama dengan, nah ini ditanya ya, vektor OQ. Oke, kita akan cari vektor OQ. Modal kita hanya OA dan OC ya. Modal kita hanya OA ya dan OC. Di mana OA-nya ini adalah vektor U. Ya, ini vektor V. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita lihat di gambar, nah tugas kita sebenarnya tinggal mencari OQ itu berapanya OB. Ya, OQ berapanya OB. Nanti OB itu kalau kita perhatikan, ini kan OC arahnya sama, panjangnya sama dengan AB, sehingga AB sama dengan vektor OC sama dengan vektor V. Nah, seperti ini. Ya, karena yang menjajar genjang memiliki sifat ya panjang sisi yang berhadapan panjangnya sama, gitu ya. Arahnya juga sama. Jadi panjang vektor kesimpulannya vektor OC sama dengan vektor AB. Demikian pula OA ya sama dengan vektor CB. Oke, sehingga dari sini kita bisa tentukan vektor OB. Ya, vektor OB sama dengan OA tambah AB. OA ya tambah AB. Di mana OA-nya ini adalah vektor U, AB-nya adalah vektor V. Nah, jadi OB itu adalah vektor U tambah V. Nah, sekarang tugas kita mencari OQ itu berapanya OB. Oke, kita perhatikan. P adalah tengah-tengah OA. Kita buat di tengah-tengah CB, katakanlah ini adalah titik R. Ya, kita bikin garis yang sejajar dengan PC. Nah, ini kalau seandainya C bergeser ke titik R, maka P juga bergeser ke titik A. Nah, ini akan sejajar. Ya, jadi pergeserannya sama. Jadi CP sejajar dengan CA. Jadi kalau kita perhatikan ini memiliki panjang yang sama. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya OQ sama dengan berapanya OB. Ya, jadi OQ sama dengan 1, 2, 3. Ya, 1/3-nya OB. Ya. Jadi pertanyaannya adalah OQ, vektor OQ ini sama dengan 1/3 dari vektor OB. Ya, vektor OB udah kita cari sebelumnya dan sudah kita nyatakan dalam bentuk U dan V. Jadi OB itu adalah vektor U tambah vektor V. Nah, jadi kesimpulannya OQ vektornya sama dengan setengah
1/3 dari vektor U tambah vektor V. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, kita diberikan 3 titik ya, A, B, C berturut-turut dengan vektor posisinya ya, A kecil, B kecil, C kecil ya, vektornya. Nah, kemudian kita diberikan informasi yang pertama bahwa vektor AP ini sama dengan vektor OB. Kesimpulannya AP vektornya sama dengan OB. Kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, maka AP menjadi P dikurang A sama dengan vektor OB adalah B. Nah, seperti ini. Sehingga kita punya bahwa vektor P posisi P sama dengan vektor posisi A tambah B. Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua adalah vektor PQ. Ya, vektor PQ sama dengan 2 kali vektor OC. Vektor posisi PQ adalah Q dikurang P sama dengan 2 kali vektor OC, posisinya adalah vektor posisi C. Nah, dari sini kita akan dapatkan vektor Q ini sama dengan 2C tambah P, atau P ditambah dengan 2C. Nah, seperti ini. Nah, dari dua informasi ini kita akan nyatakan vektor CQ dalam bentuk ABC kalau kita lihat dari opsinya. Jadi CQ nyatakan dalam bentuk ABC. Nah, sehingga P dalam bentuk ABC, Q juga dalam bentuk ABC. Nah, di sini ada P-nya dalam vektor Q. Nah, jadi P-nya ini harus nyatakan dalam bentuk A dan B. Ya, jadi ini ganti dengan A tambah B ditambah dengan 2C. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya CQ. CQ berarti vektor posisi Q dikurang dengan C. Vektor posisi Q-nya sudah kita dapatkan di langkah yang kedua, yakni A tambah B ditambah 2C. Nah, kemudian dikurang vektor posisi C. Maka kita peroleh A tambah B, 2C dikurang C menjadi plus C. Nah, inilah vektor posisi CQ. Ya, A tambah B tambah C. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Kita diberikan 3 vektor A, B, dan C. Pertanyaannya adalah panjang. Nah, ada lambang mutlak, maka dibaca panjang ya, vektor A dikurang 2B ditambah 2C. Jadi langkah pertama kita cari vektornya dulu ya. Vektor dari A min 2B tambah 2C. Jadi kalau kita tuliskan vektor A-nya adalah 48 dikurang 2B. 2 kali vektor B berarti ini kita kali 2 vektor B-nya. Jadi kali 2 min 2, 5 kali 2 10. Ditambah 2C. Ya, vektor 2C adalah nih vektor C-nya kita kali 2. Jadi 4. Nah, kalau kita jumlahkan yang posisinya di baris pertama. Ya, 4 kurang min 2 tambah 4. Jadi 4 tambah 2 tambah 4 hasilnya adalah 10. Dan kemudian baris yang kedua 8 dikurang 10 tambah 4. Ya, 8 kurang 10 min 2 tambah 4 adalah 2. Nah, inilah vektor A dikurang 2B tambah 2C. Langkah selanjutnya kita cari panjangnya. Lambangnya mutlak. Panjang dari vektor A dikurang 2B tambah 2C ini sama dengan akar dari jumlah kuadrat elemennya. Ya, jadi ini dikuadratkan dulu 10 kuadrat, nah, baru ditambah. Nah, seperti ini, kuadrat 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 100 ya ditambah dengan 4. Jadi sama dengan akar 104. Nah, 104 ini bisa kita uraikan menjadi perkalian 4 kali 26. Ya, akar dari 4 adalah 2, akar dari 26 ya tetap akar 26. Jadi panjangnya adalah 2 akar 26. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Kita diberikan 3 titik P, Q, dan R. Bila panjang PQ sama dengan panjang RS dan RS berlawanan arah dengan PQ. Nah, dua kalimat terakhir ini ya bisa kita simpulkan ya,
karena panjangnya sama tapi arahnya berlainan, maka bisa kita simpulkan bahwa vektor PQ ini sama dengan minus dari vektor RS. Ya, jadi kebalikan ya, karena dia panjangnya sama tapi arahnya saja yang berkebalikan. Kalau seandainya panjangnya sama, arahnya sama, maka dia akan sama dengan. Tapi karena arahnya berlawanan, maka jadi min RS. Nah, dari sini kita ditanya maka vektor PS sama dengan. Oke. Ya, yang ditanya adalah vektor PS. Kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, jadi vektor S dikurang vektor P. Nah, ini yang ditanya ya. Oke, kita berangkat dari yang diketahui. Vektor PQ sama dengan min vektor RS. Maka vektor PQ ini vektor posisi dari Q dikurang P. Min dari vektor RS, vektor posisi dari S dikurang R. Ya, ini kalau seandainya kita sederhanakan jadi Q dikurang P sama dengan min vektor S ditambah vektor R. Agar muncul bentuk S dikurang P, maka Q-nya kita hilangkan dari ruas kiri, min S-nya kita hilangkan dari ruas kanan. Maka nanti akan terbentuklah S dikurang P sama dengan ya R dikurang Q. Nah, seperti ini. S dikurang P ini adalah vektor posisi PS. Ya, R dikurang Q adalah vektor posisi, ya ini sama dengan QR ya. Nah, QR, tapi kita nggak perlu mencari QR karena kita sudah punya vektor posisi R dari titik R. Ya, dari titik R kita dapat vektor posisi R 8 min 6 dikurang vektor Q, Q-nya adalah 10 minus 4. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh hasilnya 8 dikurang 10 minus 2 min 6 dikurang min 4, jadi min 6 tambah 4 minus 2 juga. Nah, ini vektor posisi PS. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, diberikan segitiga ABC di mana titik-titik sudutnya A, B, dan C diberikan. Nah, jika C adalah titik berat segitiga ABC, ya, maka vektor posisi Z sama dengan Nah, perlu kita ketahui ya. Jadi kalau seandainya kita punya segitiga, katakanlah sembarang ya, A, B, dan C. Nah, titik berat itu adalah hasil perpotongan garis berat. Katakanlah tengah-tengah BC adalah P. Ya, nah, disinilah ya. P. Nah, ini namanya garis berat pertama AP. Kemudian tengah-tengah AB katakanlah, atau tengah-tengah AC dulu ya. Nah, tengah-tengah AC katakanlah di titik Q. Nah, ini adalah garis berat yang kedua, garis berat BQ. Kemudian tengah-tengah AB katakanlah titik R. Nah, dapatlah garis berat CR. Nah, perpotongan antara ketiga garis berat namanya titik berat, lambangnya Z. Ya, perbandingannya ini 1, ini 2. Ya. 1, 2, ini 1, ini 2 perbandingannya. Nah, adapun rumus Z-nya ini titik berat itu sama dengan 1/3 dari penjumlahan ya vektor-vektor posisi di titik sudut ya A tambah B tambah C. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita cari ya, vektor titik beratnya, vektor Z-nya akan kita peroleh sama dengan 1/3 dikali vektor posisi A ambil dari titik A 1, 2 tambah vektor posisi B ambil dari titik B 8, 4 tambah C-nya 6, 6. Nah, seperti ini. Maka Z-nya sama dengan 1/3 1 tambah 8, 9 ditambah 6, 15 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. Nah, masing-masing dikali 1/3 atau dibagi 3, maka vektor posisi Z-nya adalah 15/3 5, 12/3 adalah 4. Nah, inilah vektor posisi Z-nya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk ya, vektor satuan I dan J, maka vektor Z ini sama dengan 5I ya, tambah 4J. Nah, seperti ini. Ya, 5I, 4J.
Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui segitiga PQR A pada PQ sehingga PA banding AQ adalah 3:2. Kita gambarkan segitiganya ya, sembarang ya. Nah, segitiga sembarang PQR ya, katakanlah P Q R ya, di mana titik A ini ada pada PQ dengan perbandingan PA3 A dengan Q2. Kemudian ada titik B pada QR dengan perbandingan QB-BR 4:1. QB 4 ya, BR-nya 1. Kemudian diinformasikan perpanjangan AB berpotongan dengan perpanjangan PR di S. AB dengan BA beda, hati-hati ya. Jadi perpanjangan AB kita hubungkan A ke B, kita panjangkan. Ya, ini perpanjangannya bertemu dengan perpanjangan PR. Ya, perpotongannya di titik S. Nah, seperti ini. Jika PR vektornya adalah vektor U, ya bukan mu ya, tapi U. Ya, vektor PR ini adalah U ya, maka vektor RS adalah berapanya U. Oke, kita ingat ya, saya kenalkan dulu dalil Menelaus di sini. Dalil Menelaus. Oke ya, nah umpama ada segitiga sembarang ABC ya, atau PQR, saya samakan PQR ya, pada PQ ada titik A, pada QR ada titik B, perpanjangan AB ya berpotongan dengan PR katakanlah di S. Nah, maka dari sini kita akan memiliki satu perbandingan. Oke, menurut dalil Menelaus, maka dia akan memiliki perbandingan kita start dari titik R ya, RB ya, panjang RB ya, banding panjang BQ ya, jadi kita gini RB BQ ini kita kali dengan perbandingan panjang QA dengan AP ya, jadi nyambung ya, QA dan AP dikali lagi. Nah, harus karena kita berawal dari dari R, maka nanti berakhir harus di R juga. Jadi sekarang kita sudah ada di titik P ya, ada di titik P, sehingga sekarang kita akan bandingkan dari P ke S banding S dengan R. Jadi kembali lagi dia di titik R ya, jadi PS panjang PS banding panjang SR. Ini hasilnya harus sama dengan 1. Nah, inilah bunyi dari dalil Menelaus. Nah, jadi kalau seandainya ini kita praktekkan di soal nomor 15 ini, maka akan kita peroleh panjang RB-nya 1 ya, perbandingannya dengan ya, RB dengan BQ itu 1:4. Ya, itu lihat panjang ya. Nah, panjangnya 1:4. Kemudian QA dengan AP perbandingannya adalah 2:3. Dikali perbandingan panjang PR dengan RS ya, PR dengan RS. Ini kita misalkan saja ya, panjangnya atau perbandingannya ini M, ini 1 ya, kita misalkan seperti itu ya. Ya, jadi RS itu 1/M dari S 1/1 + M ya, dari SP ya. Ya, jadi kita misalkan M ini 1, jadi kita cari nanti M nya berapa. Jadi ini PS itu M tambah 1 dibagi dengan SR 1 sama dengan 1 menurut dalil Menelaus. Nah, dari sini kita akan dapat nilai M nya berapa. Ini bisa kita coret 2 dengan 4 hasilnya 2.
Maka nih pembilangnya tersisa M plus 1. Penyebutnya 2 kali 3, 6. Sama dengan 1. Maka M plus 1 ini sama dengan 6. Ya, 6 kali 1. Maka dapatlah M-nya sama dengan 5. 6 dikurang 1. Nah, jadi kesimpulannya ini sama dengan M ini sama dengan 5. Gitu ya. M ini sama dengan 5. Nah, maka SR-nya itu berapa? SR-nya tadi SR itu kalau kita perhatikan ya ini sama dengan berapanya RP ini. Berapanya RP? Ya, kita lihat kan RP-nya 5 ya. SR-nya 1. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa ya kalau kita lihat panjang SR 1 ya RP ini U panjangnya adalah 5, maka pastinya SR ini vektornya adalah 1/5 dari vektor RP, PR ya, atau di sini dinyatakan dengan vektor U. Jadi SR ini sama dengan 1/5 dari vektor U atau vektor PR. Nah, jadi untuk soal nomor 15 ini kita pilih opsinya yang D.